IUFD, intrauterine fetal death, atau dalam bahasa Indonesia adalah kematian janin dalam rahim. Ialah apabila kematian terjadi ketika usia sudah di atas 20 minggu atau beratnya itu sudah lebih dari 500 gram. Apa saja faktor risiko yang dapat menyebabkan IUFD? Yang pertama, usia ibu terlalu tua, lebih dari 35 tahun, atau terlalu muda, kurang dari 20 tahun. Biasanya jenis kelamin bayinya laki-laki itu lebih banyak, tapi wallahu alam kita nggak bisa memukul rata. Kemudian sering terjadi pada multipara grande atau kehamilan ke-5 ke atas. Kehamilan 5 ke atas. Kemudian kehamilan multiple ini maksudnya itu kembar ya. Bisa kembar 2, kembar 3, dan kembar seterusnya. Presentasi bukan belakang kepala. Jadi normalnya bayi itu presentasinya ketika dia lahir adalah yang keluar duluan belakang kepala. Selain ini itu dia beresiko terjadi IUFD. Kemudian apa gejala dan tanda yang bisa kita perhatikan? Tanda-tanda seorang mengalami IUFD. Yang pertama, ketika uterusnya tidak bertambah besar. Jadi uterus itu harus makin besar sesuai dengan usia kehamilan. Kalau pada IUFD dia itu tidak tambah besar, malah kadang dia justru jadi tambah kecil. Kemudian gerakan janinnya kok tiba-tiba nggak kerasa. Jadi ibunya itu mengatakan, kok sejak 1 hari yang lalu bayinya tiba-tiba nggak pernah bergerak lagi. Nah, itu saat diperiksa denyut jantung janinnya hilang. Kemudian berat badan ibu menurun, kan harusnya justru malah meningkat kan sesuai dengan usia kehamilan. Apabila IUFD-nya dia itu sudah lama, maka kadang bisa didapatkan krepitasi. Kenapa kok bisa? Karena adanya gas yang dihasilkan oleh mayit dari bayi. Kemudian itu dari gejala dan tanda yang dapat kita amati. Kemudian pemeriksaan penunjangnya yaitu adalah USG. Yang pertama untuk menilai DJJ dan juga gerak janin lebih akurat. Kemudian ini ada sign-signnya. Yang pertama no-joke sign, yaitu adalah ketika punggung tulang vertebre dari bayi itu sangat melengkung, bengkok. Kemudian yang bengkok membungkuk gitu. Bukan sapi. Ya pokoknya bengkoknya abnormal lah. Kemudian Spalding sign itu adalah tulang tengkorak dari kepalanya itu bertumpuk-tumpuk. Kemudian Gerhardt sign yaitu adalah ketika kepala dan juga tulang leher bayi itu hiperekstensi. Jadi bayinya itu kayak ndangak banget. Kemudian ada Robert sign, itu adanya gelembung-gelembung udara di bayi. Kemudian ketika diperiksa femur length-nya itu tidak sesuai dengan usia. Lantas bagaimana tata laksananya? Secara umum ada 2, ekspektatif atau kita tunggu, kemudian aktif atau kita berperan aktif mengeluarkan bayi. Jadi penting ya kalau sudah ada gejala dan tanda, kemudian di USG hasilnya seperti ini, untuk menentukan langkah selanjutnya itu yang perlu kita lakukan adalah kita periksa lab, darah lengkapnya kita periksa, PTA PTT, kemudian fibrinogennya kita periksa. Kalau ada tanda dari peningkatan kekentalan, maka dia sebaiknya segera dilahirkan. Tata laksananya ada ekspektatif atau ditunggu, karena ya sekitar 80% dari IUFD itu akan lahir sendiri sekitar 2-3 minggu. Tapi kerugiannya ya nanti bakal terjadi hipofibrinogeninemia dan juga mempengaruhi emosional dari ibu dan juga keluarga. Kemudian kalau kita ingin proaktif, kita bisa melakukan operatif dan juga DOD, oksitosin intravena. Kalau operatif itu maksudnya itu adalah dikuret ya, terutama kalau dia usia kehamilannya kurang dari 15 minggu. Kuret ada 2 macam, ada suction kuret, ada dilatation and evacuation.
Kemudian resikonya adalah ruptur, terutama pada yang bekas sesar. Kalau di oksitosin intravena, dia ini lebih aman dan juga lebih efektif. Sebaiknya dilakukan pemecahan kantung anion secepatnya, sedini mungkin. Sama ini resikonya adalah ruptur uteri.